Sebelum kita akan dengarkan renungan firman Allah berkaitan dengan acara Natal bersama BMCE dan Peljub, KP Peljub, GPDI, kita tundukkan kepala dan doa bersama. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Tuhan kami telah menaikkan pujian, syukur, dan mendengarkan kesaksian yang ajaib, luar biasa perbuatan-Mu. Haleluya. Saatnya kami akan dengarkan firman Allah bersama. Tuhan, Engkau ada bersama kami dan mengurapi kami, menjamah hati pikiran kami, dan Engkau dibesarkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Yesus Tuhan kita bersama. Saat ini, melalui sarana Zoom, kita berada di berbagai tempat yang berjauhan, tetapi dalam acara yang sangat spesial dan istimewa ini, saya akan membaca beberapa ayat firman Allah berkaitan dengan acara Natal BMC dan KP Peljub, berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus. Di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8 mulai, kita temukan sebuah perikop gembala-gembala yang dilawat oleh malaikat Tuhan tatkala berita kelahiran Yesus datang kepada mereka. Dan kita tahu ceritanya. Ayat 8 tertulis begini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu keselamatan, yaitu Kristus. Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Puji Tuhan. Beberapa ayat yang kita baca pada saat ini berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus. Orang seringkali bertanya, mengapa komunitas para gembala inilah yang pertama kali dilawat Tuhan untuk memberitakan tentang hadirnya juru selamat dunia. Nah, kita tahu bahwa kelahiran Yesus Kristus bukan terjadi semata-mata atau dalam sesaat tanpa ada kaitannya dengan apa yang dinubuatkan oleh para nabi yang tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama. Jauh sebelumnya, bahkan dalam bentuk gambaran-gambaran, kiasan-kiasan, kehadiran Yesus Kristus yang adalah pribadi Allah berwujud sebagai manusia sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tetapi kalau kita membaca, hal yang sangat istimewa adalah malaikat Tuhan datang dan menyampaikan berita sukacita ini pertama-tama kepada kelompok gembala. Kenapa bukan kepada para pimpinan agama Yahudi yang ada di tengah-tengah kota Yerusalem, atau kepada orang-orang terkenal, orang-orang hebat yang ada di Yerusalem, petinggi-petinggi pemerintah, dan lain sebagainya, untuk mereka memahami bahwa inilah lawatan Allah bagi bangsa Israel dan juga bagi dunia. Tetapi kenapa yang pertama kali dilawat adalah para gembala untuk mendapatkan berita kelahiran Yesus Kristus? Bapak Ibu sekalian, sedikit kita beralegoris untuk melihat makna di balik semuanya ini. Kalau kita membaca dalam Alkitab bahwa setelah Yesus muncul dalam pelayanannya yang kita tahu selama 3,5 tahun, dia muncul dalam pelayanan sebagai seorang guru, sebagai seorang nabi, dan seorang imam, dan seterusnya.
Yesus tidak pernah mendeklarasikan dirinya sebagai seorang guru. Walaupun dia dipanggil guru, rabi. Yesus tidak pernah mendeklarasikan dia sebagai seorang nabi. Walaupun orang berkata dia adalah Nabi Isa dan lain sebagainya. Tetapi jelas sekali dalam Injil Yohanes pasal 10, di sana kita temukan Yesus mendeklarasikan dirinya sebagai seorang gembala. Dia berkata, akulah gembala yang baik. Artinya, kehadiran Allah dalam kemanusiaannya datang ke dalam dunia membawa dirinya sebagai hamba dalam bentuk seperti seorang gembala. Nah, kalau kita bertanya, apa ciri khas daripada seorang gembala? Jelas sekali kalau kita membuka dalam kitab Mazmur 23, kata gembala dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata ra'ah. Dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata poimen. Kedua kata ini bila disandingkan memunculkan makna seperti apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Disitulah makna dan filosofi pelayanan seorang gembala. Dan itu yang dikatakan oleh Yesus. Dia adalah seorang gembala. Supaya umat-umat Tuhan yang digembalakannya, dipeliharanya, tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Itu sebabnya dia mencari komunitas yang sama seperti dia, yaitu para gembala, untuk mendapatkan berita sukacita, berita yang betul-betul menjawab kebutuhan dunia, kebutuhan manusia, yaitu datangnya seorang juru selamat. Nah, kalau kita pun coba kaitkan dengan hidup kita dalam firman Allah, Paulus menulis dalam surat Filipi pasal 2 ayat 5 dan seterusnya. Di sana tertulis, hendaklah dalam hidupmu bersama memiliki pikiran, perasaan seperti Kristus. Dalam hal apa? Mungkin saudara yang mengikuti acara ini bukan seorang gembala jemaat. Atau sebaliknya, semua yang mengikuti acara ini adalah para gembala. Tetapi mari kita sama-sama memiliki hati seperti Yesus yang adalah seorang gembala. Menjaga jemaat, melindungi jemaat, memberi makan jemaat, membawa jemaat kepada air yang tenang, dan membawa jemaat kepada jalan yang benar. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya pada kesempatan saat ini, dalam acara ibadah Natal bersama BMCE dan KP Peljum, saya mengajak untuk kita semua, marilah kita memiliki hati seperti hati Kristus. Pikiran seperti pikiran Kristus. Menjadi seorang gembala yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan rohani jemaat, membawa ketenangan bagi jemaat, membawa jemaat kepada jalan yang benar, dan semua itu akan bermuara pada kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mungkin Pak Ketum karena ini ada subtema sedikit, bagaimana menyikapi pelaksanaan vaksin 19 ini gereja kita, untuk nanti menjadi doa kita semua Pak Ketum untuk tambahan, karena selain tema kita api Roh Kudus terhadap gereja kita, mohon pencerahan pada Pak Ketum, dipersilakan. Gini, kalau kita pelajari munculnya virus corona ini bukan barang baru. Karena dalam rentang sejarah manusia, kita coba melihat ke belakang. Dari beberapa abad ke belakang. Di tahun 1720, muncul virus Marshall. Disebut virus Marshall karena hadirnya virus ini yang memakan korban sekian banyak manusia di daerah Eropa,
Dia hadir pertama di kota Marseille di Prancis. Seabad kemudian, pada tahun 1820, muncul virus kolera yang juga disebut virus Asiatik karena dia muncul pertama di kota Kalkuta di India. 100 tahun kemudian muncul virus Spanyol yang juga memakan begitu banyak korban. 100 tahun kemudian, di tahun 2020, muncul virus corona. Artinya, dalam siklus 100 tahun, dari 4 abad yang lalu, muncul virus yang menakutkan dan memakan korban. Coba kita lihat, misalnya virus kolera yang muncul pada tahun 1820. 200 tahun kemudian, di masa saya masih kecil, isu mengenai penyakit kolera masih ada. Artinya begitu berkepanjangan waktu virus ini muncul. Kita tidak tahu kapan virus corona ini teratasi. Tapi belajar dari apa yang terjadi pada abad-abad yang lalu dengan bermunculan berbagai virus, begitu lama baru dapat diatasi. Kemudian vaksin muncul. Nah, apakah vaksin ini dikaitkan dengan antikristus? Saya katakan bahwa sejak dari dulu juga semua gambaran bayang-bayang gerakan antikristus itu sudah muncul. Tetapi kan dihebohkan dengan adanya vaksin COVID-19 yang katanya ada barcode-nya dan seterusnya. Betul. Setiap dus yang berisi tabung vaksin COVID-19 itu memiliki barcode. Menurut keterangan dari para ahli, khususnya dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan, bahwa barcode itu diperlukan untuk memonitor para pemakai. Seandainya ada seseorang yang kemudian disuntikan vaksin COVID-19, lalu bermasalah, akan dimonitor, dideteksi melalui barcode. Apakah barcode ini barang baru? Tidak. Coba kita kemana-mana. Pemakaian barcode ini sudah sangat lazim. Kemudian orang berkata bahwa ada chip. Bagaimana mungkin di dalam cairan vaksin itu didapati chip, lalu berbentuk menjadi chip? Nah, isu ini sebenarnya adalah isu yang bagi saya, isu yang diada-adakan dari sebuah penafsiran yang berlebihan. Tetapi sebagai orang percaya yang sangat memahami semua rencana Allah, apa yang terjadi sekarang ini adalah bagian dari penggenapan firman Allah yang nantinya pada akhirnya nubuatan tentang kehadiran antikristus akan muncul, akan menjadi kenyataan. Bagi kita sebagai orang percaya, kita siap saja dengan segala sesuatu yang terjadi karena Allah terlibat dalam semua sejarah manusia. Kita orang percaya, khususnya warga GPDI, tetap berpegang pada firman Allah, tidak dibingungkan dengan segala macam isu, tetapi tetap penuh dengan Roh Kudus yang menjadi pembimbing kita, yang membawa kita dari kebenaran kepada kebenaran, karena Yesus sendiri berkata, apabila Dia datang, yaitu pribadi Roh Kudus, Dia akan membawa kita, Dia akan menghudegos kita, memimpin kita kepada segala kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman Allah, bukan isu manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekali. Amin. Haleluya.